Shalom, selamat pagi semua. Hari ini tanggal 11 April tahun 2021 kita akan masuk kembali ke dalam ibadah online. Saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema 40 hari Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Mari kita segera masuk ke dalam ibadah dengan doa. Bapa Surgawi, kami akan masuk ke dalam ibadah tentang 40 hari kebangkitan Kristus. Mari Roh Kudus ambil alih ibadah ini. Shalom, selamat pagi. Hari ini tanggal 11 April tahun 2021 kita akan kembali masuk ke dalam ibadah online. Mari kita saati di dalam doa. Bapa Surgawi, kami akan masuk ke dalam ibadah online. Mohon Roh Kudus memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesai di dalam satu nama Kristus Yesus Tuhan yang sepakat katakan amin. Tetap semangat, tetap tulus dalam mengiring Tuhan dan masuk ke dalam ibadah dengan setia. Tentu ada kuasa ibadah dan berkat daripada kesetiaan ibadah daripada setiap kita. Saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema Yesus Kristus bangkit dan hidup kembali. Dan kita akan membaca firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Apa yang mau disampaikan oleh Kristus Yesus Tuhan setelah dia bangkit? Selama 40 hari dia menceritakan kepada dunia bahwa dia adalah Allah yang hidup, yang sudah bangkit dari kematiannya. Dan hanya satu fokus visi daripada Kristus Yesus Tuhan, yaitu kerajaan Allah. Setelah kebangkitannya dari kematian, dia melakukan perjalanan dan berbicara kepada banyak orang di daerah-daerah yang pernah dilayaninya. Ternyata Kristus Yesus Tuhan adalah Allah yang sangat bertanggung jawab. Dia selalu melakukan follow up demi follow up terhadap semua orang yang sudah dia layani dan dia sampaikan kebenaran firman Tuhan. Salah satu sejarah pelayanan Yesus Kristus yang paling signifikan adalah 40 hari. Katakan sama-sama 40 hari. Dan ribuan orang menyaksikan pemulihan di tubuh Kristus. Di tubuh Kristus, yaitu Anda dan saya, kita semua. Amin. Selama 40 hari Yesus menunjukkan kepada dunia bahwa ia hidup kembali. Ia sudah bangkit dan dia siap investasikan kuasa kebangkitannya kepada setiap kita. Dan Yesus bangkit, setiap kita mengalami kemenangan. Amin. Nah, meski hal itu adalah bagian daripada mujizat, katakan mujizat, mujizat ilahi, masih banyak pula orang-orang yang memperdebatkan tentang kebenaran ini. Masih banyak orang pula yang meragu-ragukan tentang Kristus Yesus Tuhan bangkit dari antara orang mati. Nah, jika dia sendiri sudah mengetahui nubuat itu harus digenapi, mengapa dia harus tinggal selama 40 hari di bumi sebelum terangkat ke surga hari ke-40 dan hari ke-50 dia turun pencurahan Roh Kudus yang disebut Pentakosta. Nah, kita perhatikan seolah-olah walaupun banyak orang meyakini dia kalah dengan iblis, makanya Yesus naik ke kayu salib. Tunggu dulu. Ternyata dia naik ke kayu salib bukan karena kalah dengan iblis. Dalam nama Yesus justru dia mau menunjukkan setelah dia mati di kayu salib, menghembuskan nafasnya yang terakhir, menembus dosa setiap kita, membuat kita mengalami pengampunan dosa, membuat kita mengalami kemenangan, dipindahkan dari maut kepada yang hidup, dipindahkan dari kutuk kepada berkat, dipindahkan dari posisinya yang tadinya harusnya mati kekal di neraka, mengalami kehidupan kekal di surga. Kenapa dia harus ini?
Karena dia harus bangkit dari antara orang mati. Karena dia harus mengalami kemenangan. Dia jaminan kemenangan, jaminan pengampunan dosa, jaminan keselamatan, jaminan jawaban doa. Dia berikan kepada kita sehingga dia tunjukkan kepada dunia. Dia naik ke kayu salib bukan berarti dia kalah. Bukan berarti dia diatur oleh iblis. Tapi nubuat harus digenapi. Nubuat harus menghasilkan sesuatu yang bagus. Mujizat ilahi terjadi karena dia bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan dia selalu mengajar dan melakukan sesuatu, suka memakai perumpamaan. Seperti misalnya anak yang hilang, biji sesawi, dan lain sebagainya. Nah, sesudah dia bangkit, dia nggak diam begitu aja. Dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, dia menampakkan diri kepada Kleopas, dia menampakkan diri kepada Petrus. Dia bangkit, dia membuktikan bahwa dia sudah mengalahkan maut. Maut dikalahkan. Sengatmu ada di mana? Sengat maut dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Dan ada kebangkitan dari antara orang mati. Itulah satu alasan yang sangat utama. Dia mengatakan, aku hidup. Aku ada di antara kalian. Nah, satu alasan dia masih tetap tinggal di dunia karena dia membuktikan diri. Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan dia demonstrasikan kepada para pengikutnya bahwa dia sungguh benar hidup. Sehingga waktu dia datang kepada rumah seorang murid, dia duduk makan bersama mereka. Dan saat itu dia bisa menghilang. Dia tunjukkan bahwa aku benar hidup. Amin. Dia menampakkan diri. Dan dia makan bersama. Dan dia dari daerah kepada daerah. Dia menunjukkan. Dia ulangi pengajarannya. Dia sampaikan pengajaran demi pengajaran. Dia follow up semua pelayanannya. Kenapa dia melakukan itu? Dia memberi contoh kepada kita bahwa melakukan segala sesuatu harus penuh tanggung jawab. Harus ada target, harus ada fokus, harus ada destinasi. Amin. Dan dia tahu kalau dia mati, semua putus asa, semua hilang harapan. Karena kenapa? Setiap kita sangat membutuhkan Tuhan. Setiap kita sangat membutuhkan Yesus Kristus. Kristus Tuhan. Amin. Nah, walaupun dia dibunuh oleh penguasa Roma, itu tidak bisa mengalahkan dia. Tubuhnya diturunkan dari salib dan dibaringkan di dalam kuburan, tapi dalam keputusasaan orang-orang di sekelilingnya, murid-muridnya, dia bangkit kembali. Dia mematahkan keputusasaan, dia menghancurkan ketakutan, dia mengalahkan kehilang harapan dan diubahkan menjadi penuh harapan, penuh kemenangan, penuh sukacita. Itulah Tuhan kita. Amin. Sehingga engkau harus memiliki sukacita setiap hari 24 jam. Bagaimana dong Ibu Yohana? Kalau saya lagi sedih sekali, saya banyak masalah, saya banyak problem. Masa sih saya disuruh sukacita? Sukacita supranatural, itulah harapan di dalam Tuhan. Amin. Karena Kristus Yesus yang sudah bangkit menginvestasikan kuasa kebangkitannya dalam kehidupan kita. Kuasa kebangkitan mematahkan keputusasaan. Kuasa kebangkitan mengalahkan kepedihan hati. Kuasa kebangkitan mengalahkan kebencian. Melalui pengampunan dosa Tuhan Yesus kepada kita, kita pun mengampuni orang yang bersalah kepada kita, orang yang benci kita, kita berbuat baik kepada dia. Amin. Itulah pengikut Kristus. Karena Yesus Kristus dasar pelayanannya adalah belas kasihan. Dasar pelayanannya adalah kasih. Melalui kasih dan belas kasihan, dia memberitakan kabar sukacita. Dia menginjil dari daerah kepada daerah. Dia mengajar, dia melahirkan murid-murid. Dan dimultiplikasikan dari 1 murid menjadi 10 murid, menjadi 12 murid, menjadi 100 murid. Selalu harus multiplikasi sehingga terbentuklah gereja. Amin. Saat kita memiliki persatuan dengan
Kristus Yesus Tuhan, tubuh Kristus terbangun dengan baik. Melalui terbangunnya tubuh Kristus, gereja terjadi. Amin. Kita harus memiliki persatuan dengan tubuh Kristus, yaitu satu sama lain. Tidak mungkin kita hidup sendiri. Bagaimana dong Ibu Yohana? Saya sedang stay at home. Itu hanya sementara. Supaya hubunganmu pulih dengan Tuhan, rajin berdoa, rajin komunikasi, pulih intimasimu dengan Tuhan Yesus. Tapi dalam kesendirian, stay at home, engkau ada keluarga toh? Nah, itulah gembala yang terkecil. Amin. Suamimu gembala, istrimu penopang penolong, anak-anakmu adalah jemaat murid Kristus. Itulah komunitas yang terkecil. Tapi engkau jangan lupa, Tuhan mengizinkan ada Google Meet, Tuhan mengizinkan ada Zoom, ada video call, WhatsApp call. Masih banyak sekali hal call-call yang lain yang bisa dipakai untuk mengikat komunitas satu sama lain. Tubuh Kristus terbangun bukan berarti kita harus selalu tatap muka secara darat. Tatap muka secara online pun adalah intimasi, adalah kesatuan tubuh Kristus. Saling calling, saling mendoakan, itu adalah kesatuan tubuh Kristus. Amin. Nah, ketika Yesus menampakkan diri di antara mereka setelah kebangkitannya dari antara orang mati, hidup kita berubah. Saya mau menyampaikan bagaimana kehidupan saya yang dulu. Saya begitu suka dengan misalnya primbon-primbon, kuamia-kuamia kalau secara bahasa Mandarin, dan suka mendengar kiri dan kanan, bahkan dikatakan timbang tulangmu dan lain sebagainya. Cara orang kuno sekali bisa mengetahui 50 tahun ke depan engkau kehidupannya bagaimana. Saya dulu sangat suka yang begitu, dan saya animisme, bahkan sinkretisme boleh dikatakan. Tapi saat saya kenal Tuhan Yesus, saya mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Saya bisa meninggalkan itu semua, dan saya diubahkan mindsetnya, saya diubahkan cara bicaranya, saya diubahkan segala sesuatunya menjadi baik, benar, dan ciptaan Tuhan Yesus yang baru. Saya begitu mencintai jiwa-jiwa yang dulunya saya suka menyendiri, sekarang enggak. Saya tidak suka berbagi sesuatu kepada orang lain. Sekarang saya selalu menginginkan berbagi kepada orang lain. Itulah yang sebenarnya kitanya, sayanya, engkaunya, Anda. Itu yang asli. Sesudah engkau kenal Kristus dan engkau mengalami perubahan, itu yang aslinya. Yang dulu itu semua dalam kutuk dan dalam ikatan kuasa-kuasa gelap. Saya nggak pakai kuasa gelap, Ibu Yohana. Diikat oleh iblis, bukan diikat oleh Tuhan. Tapi saat engkau buka hati, terima Yesus, biar kuasa kebangkitannya menguasai hidupmu, mengendalikan hidupmu, engkau diubahkan, itu yang aslinya. Amin. Purenya, originalnya. Nah, saat seseorang mengalami Kristus, dia mengalami perubahan. Mujizat terbesar di dalam sejarah dunia saat ini adalah Yesus Kristus bangkit, dan kuasa kebangkitannya ada dalam kehidupan kita. Amin. Betapa kita sangat membutuhkan Tuhan Yesus. Itu yang aslinya sesungguhnya. Ia menampakkan diri kepada seluruh dunia bahwa dia tidak bisa dikalahkan oleh maut. Dia tidak bisa diikat oleh kuburan. Dia bangkit. Dia ada di antara kita. Amin. Dan saat ini menuju memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih. Dan hari ke-50 Pentakosta. Hari ke-40 dia naik ke surga. Itulah kenaikan Isa Al-Masih. Amin. Lebih daripada semua itu, seluruh dunia mengakui bahwa Yesus sudah bangkit. Dan kuasa kebangkitannya sangat luar biasa. Bisa mengalahkan segala sesuatu. Dan dialah yang terbesar. Rohnya di dalam kita yang terbesar. Selanjutnya yang kedua, Kristus Yesus bangkit. Dia mengingat bahwa murid-murid, dia mengingatkan kepada setiap kita, murid-murid Kristus, yaitu saya dan Anda, bahwa
misi yang harus tetap dikerjakan dan diselesaikan. Waktu Tuhan mengatakan sudah selesai, finish, masih banyak pekerjaan. Tugas dia di dunia selesai, dan dia mengingatkan selama 40 hari itu masih banyak pekerjaan yang harus kita lanjutkan. Katakan kita, yaitu saya dan Anda. Lanjutkan menginjil, misalnya di 5 komando. 5 komando yaitu usir setan, menginjil, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, memberitakan Injil damai sejahtera. Semua itu perlu kita lakukan. Dan dia juga mengingatkan kita, dasar pelayanan kita adalah kasih dan belas kasihan. Karena kita adalah murid Kristus, kita adalah anak Yesus Kristus. Yaitu ada di Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39, yaitu hukum agung, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiran dan akal budimu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Yaitu maksudnya adalah kita harus mengasihi orang dengan tulus. Seperti engkau tulus ke dirimu sendiri, engkau memanjakan tubuhmu, engkau merawat kehidupanmu, demikian juga kita kepada orang lain. Kita perlu melakukan hal itu. Amin. Nah, itu yang kita harus lakukan. Yang Tuhan mengatakan masih ada misi di dunia ini yang harus kita kerjakan. Dan dia mengatakan ada amanat agung yang harus engkau lakukan. Di Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, yaitu baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajar mereka, yaitu harus di follow up, bukan cuma dimenangkan jiwanya terus dibaptis udah, nggak bisa. Sudah dibaptis sangat betul, sangat luar biasa, tapi harus dibawa kepada mentoring, kepada coaching, kepada pemuritan, supaya dia betul-betul terisi dengan firman Tuhan dan dia menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Amin. Nah, itu yang perlu kita lakukan, melanjutkan misinya Tuhan Yesus di bumi. Jadi bukan kita mengatakan, oh Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga, udah nggak ingat ya. Ingat, selama 40 hari itu Tuhan berkeliling ke daerah-daerah, dia follow up semua pelayanannya. Dia memberi contoh kepada kita. Dia mengajak kita, ini loh yang harus engkau lakukan sesudahnya, yaitu mengabarkan kabar sukacita. Ingat, ada 5 jawatan di Efesus 4 ayat 11, yaitu apa? Gembalakan dombaku. Dia ngomong kepada siapa? Simon Petrus. Gembalakanlah dombaku. Terus apa? Mengajar. Ada pengajar, ada penginjil, ada rasul, ada nabi. Nah, itu 5 jawatan yang harus ada di dalam tubuh Kristus. Dia memberi contoh, dia menyampaikan, dan itu harus ada di tubuh Kristus. Harus ada yang mengembalakan. Gak bisa semua bilang aku mau jadi gembala. Siapa dong jadi penginjilnya? Gak bisa bilang semua mau jadi penginjil, menangkan jiwa, siapa menggembalakannya? Betul gak? Gak bisa semua bilang aku mau menjadi pengajar, siapa muridnya? Harus ada yang diajar, harus ada yang mengajar. Dari yang diajar itu jadi pengajar lagi, multiplikasi, dan selanjutnya. Amin. Nah, ada rasul yang menyampaikan kabar dan membangun jemaat, merintis jemaat, gembala yang mengembalakan. Terus nabi yang menyampaikan pewahyuan daripada Tuhan, nubuat-nubuat. Nanti dari tubuh itu ada lagi pendoa, ada penyanyi, WL, singer, itu semua adalah di tubuh Kristus. Satu sama lain, bukan tumpang tindih, berkaitan membangun tubuh Kristus. Amin. Jadi harus jangan engkau mengatakan aku kepengen seperti dia. Dia mengatakan aku kepengen seperti kamu. Semua berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu mari bergandengan tangan bangun tubuh Kristus. Jaga tubuh Kristus, rawat tubuh Kristus.
doakan tubuh Kristus. Amin. Tetap setia kepada tubuh Kristus. Nah, oleh karena itu Yesus mengajarkan kepada kita hal itu. Jangan mengatakan gembalaku tidak melakukan apa-apa, yang paling capek saya. Tidak. Engkau tidak tahu gembalaku sebenarnya melakukan banyak hal. Jangan mengatakan, aduh, dia cuma ngajar. Engkau tidak tahu bagaimana dia perjuangannya mengumpulkan resources dan memakai semua itu membina murid-murid Kristus. Betul nggak? Jadi oleh karena itu tidak perlu menghakimi, tapi lakukan bagianmu, kontribusimu untuk kerajaan surga. Oke? Nah, Yesus Kristus mengajar murid-muridnya memfollow up semua itu selama dia mengulangi kembali selama 40 hari. Supaya murid-muridnya yakin bahwa dia hidup, dia bertanggung jawab. Amin. Nah, kuasa kebangkitannya mengalahkan semuanya. Oke? Nah, dia juga mengajak setiap kita segera menjalankan misi pekerjaannya di bumi ini. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Dan Yesus mengingatkan para muridnya untuk pergi melayani, pergi memuridkan, pergi membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan kehendak Allah, kehendak Tuhan. Jadi jangan sampai kita telantarkan jiwa-jiwa. Itu yang Tuhan gak suka. Karena dia Allah yang, saya sekali lagi ingatkan, bertanggung jawab. Waktu engkau melayani, engkau sudah menangkan jiwa, ajak dia lahir baru, pimpin dia lahir baru, engkau ajak dia ke gereja lokal, engkau harus bantu dia masuk ke kelas pemuritan. Selanjutnya yang ketiga, Kristus Yesus bangkit, dia mengajarkan tentang setiap kita perlu selalu intim dengan Tuhan, menghormati sakramen-sakramen. Salah satu adalah jangan ditinggalkan adalah perjamuan kudus. Perjamuan kudus membuat kita terikat dengan Tuhan, membuat kita terikat satu sama lain, dan selalu tidak bisa jalan sendiri. Harus ada mentor, harus ada gembala, harus ada pemimpin. Gembala di satu gereja dia yang paling tinggi, ada koordinator, ada leader-leader. Nah, itu yang perlu sekali kita ingatkan, bahwa kita memiliki teman satu pelayanan, teman satu komsel, teman satu pemuritan, itu baik sekali dan bahkan sangat diperlukan sekali. Amin. Oleh karena itu, selama stay at home udah 1 tahun, apakah engkau tidak pernah berbicara, berkomunikasi dengan teman-temanmu? Atau engkau mengatakan, aku lagi cuti nih? Jangan sampai begitu ya. Ingat kembali, Tuhan tidak pernah cuti berkatnya untuk engkau. Tuhan tetap merawat engkau ganteng dan cantik, tetap merawat engkau sehat. Sapa komunitasmu, sapa teman sepelayananmu. Bangkit kembali, jangan anggap enteng Zoom. Jangan anggap enteng video call, WhatsApp call. Sangat bersyukur sekali ya. Saya sampai sekarang beberapa kali, banyak kali khotbah pada satu komunitas melalui Zoom. Walaupun kita nyanyi sendiri di rumah, tapi kita tidak sendiri. Kita ada teman-teman di seberang sana di dalam Zoom, sama-sama nyanyi. Jangan anggap enteng, aku cuma mau live, terlalu sombong. Kondisi sekarang ada yang sudah bisa live on site, ada yang belum bisa. Oleh karena itu tetap hargai. Amin. Tetap hargai. Oke? Jangan mengatakan, aku bosan sekali, aku mau live. Ada beberapa tempat nggak bisa, Zoom pun nggak bisa. Mereka belum ada sinyal atau listrik. Oleh karena itu tetap bersyukur. Doakan sinyalmu, doakan alat komunikasimu, doakan listrikmu. Oke? Nah, Yesus Kristus dia menyadarkan, poin yang keempat, dia menyadarkan kepada setiap murid
bahwa Yesus Kristus tetap setia. Walaupun, dengar baik, engkau tidak setia. Mungkin kau jawab saya, Ibu Yohana, aku tetap kok ibadah. Tiap minggu aku ibadah. Hidupmu adalah ibadah, bukan tiap minggu. Bertobatlah kalau engkau tidak setia. Kerajaan surga sudah dekat. Tetap merendahkan hati, tetap rendah hati, biar kuasa kebangkitan berfungsi dalam kehidupanmu. Kuasa kebangkitan itu memberkati hidupmu dan saya. Kuasa kebangkitan itu mengajak kita aktif di dalam Tuhan. Amin. Amin. Coba lihat sekelilingmu. Coba lihat dunia. Yang tadi begitu mudah kita ke hilir mudik kemana-mana. Tuhan sedang membentuk kita untuk rendah hati. Tidak hilir atau mudik, tapi berlutut di kaki Tuhan. Kita terlalu banyak menyepelekan Tuhan. Kita terlalu anggap sepi kehadiran Tuhan. Kita terlalu anggap sepi ibadah dan kebaktian. Kita tidak menghormati pelayanan kepada Tuhan. Dan Tuhan saat ini ingatkan kita, sentil kecil kita, mohon pengampunan. Kematian Kristus membawa pengampunan. Kematian Kristus menebus dosa-dosa kita. Kematian Kristus oleh darahnya, dosa kita sudah diampuni. Kematian Kristus mengalahkan maut dan mematahkan kutuk. Mengalahkan ketegar tengkuk, kesombongan, keangkuhan kita. Kuasa kebangkitan Kristus membawa kemenangan. Membawa engkau naik satu level. Pindah posisi. Dari kutuk kepada berkat. Kemenangan, jaminan keselamatan diberikan. Kuasa kebangkitan Kristus membawa kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Oleh karena itu, saya himbau kita tetap rendah hati. Kerajaan surga sudah dekat. Rendahkan hatimu di bawah kekuatan Allah, sehingga pada waktunya engkau ditinggikan. Amin. Hari ini kita sudah merenungkan tentang kuasa kebangkitan Kristus, tentang Yesus Kristus sudah bangkit dan hidup dari antara orang mati. Kuasa kebangkitannya sangat berguna kepada kita. Bukan hanya berguna, sangat berkuasa dalam kehidupan kita. Kuasa kebangkitannya sangat perlu diinvestasikan dalam hidupmu. Buka hatimu, terima kuasa kebangkitan itu. Dan bersyukur sekali, jangan anggap sepele. Amin. Kuasa kebangkitannya membawa saya mengalami kesembuhan. Saya yang tadinya udah koma, pulih kembali, bahkan lebih dari dulu. Kuasa kebangkitannya membawa kami sekeluarga mengalami pemulihan keluarga, kemenangan demi kemenangan. Kenapa sih Bu Yohana dia menampakkan diri kepada seluruh dunia? Karena dunia membutuhkan bukti, itu aja. Dan dia keliling 40 hari follow up pelayanannya. Bagaimana dengan kau dan saya? Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan dan arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kuasa kebangkitanmu yang kau investasikan dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami mau bangkit kembali dan kami mau menghormati Engkau. Terima kasih Bapa. Tolong kami, setiap kami Bapa, di dalam nama Yesus. Angkat kedua tanganmu, arahkan mata hatimu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga dan cinta kasih daripada Kristus Yesus, Tuhan Raja Juru Selamat umat manusia, dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Kristus Yesus datang kedua kali. Terimalah semua dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pekan yang akan datang.